Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mesbah doa di malam hari ini, biar bukan rutinitas saja, tetapi kita sama-sama menghampiri tahtanya, menghampiri Tuhan. Dan kita mendapati setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih dan rahmat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menghampiri Engkau. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu, menyembah Engkau Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan, yang hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, biar Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari sama-sama kita datang, kita sembah Dia, naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan, naikkan mazmur-Mu, ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, tak pernah berhenti kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, Mengalir hadirat-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, sembah Dia, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Tuhan, Segala pujian bagi-Mu. kami sembah Engkau, Engkau Yesus. layak Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Hanya Kau yang layak disembah. Terima Hanya kasih. Engkau yang layak ditinggikan. Mengalir kuasa Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang layak. Terima Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Kau hadir di sini. dimanapun kami berada saat ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu kuasa-Mu Tuhan. menyembuhkan. Hadirat-Mu
sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan. Sembah Haleluya. Ku tinggikan, mari sembah. sembah Kau Tuhan, untuk selamanya ku tinggikan, Ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Segala pujian kami bagimu yang layak, hormat pujian kami bagi nama Yesus. Haleluya. Raja mulia, kami tinggikan Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, kasih-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Amin. Bapa. Mengalir kuasa Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kami percaya Kau Tuhan. hadir di sini, Amin. memulihkan hati, Tempat di mana kami menaikkan setiap menyembuhkan pujian yang kami. terluka. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan atas setiap kami bersamamu, Tuhan. Bapa. Mari sekali lagi katakan. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa Bapa Tuhan. kekal mulia, Amin. Kau hadir Menjamah di setiap sini, kami, lawat setiap hati, memulihkan melepaskan hati, setiap kami, menyembuhkan melepaskan setiap yang belenggu. terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Iya, shalom saudara. Saya sedang berada di Surabaya, selesai pelayanan dan saya lagi di bandara ketemu dengan seorang jemaat Misbah Doa. Ternyata ibu dari mana, Bu? Saya dari Ambon, Pulau Buru. Dari Ambon, dari Pulau Buru. Dan saudara, ketika kita bertemu ya, ibu siapa, Bu? Ibu Maybe. Ibu Maybe. Oh, dia menceritakan kesaksian dan pengalamannya saudara selama mendengar Misbah Doa, dan saya ambil waktu sebentar untuk membagikan kesaksiannya. Ibu nggak tahu Misbah Doa itu sejak kapan? Dari pertama mulai bulan Maret apa bulan April? 2020 ya? Iya, Pak. Iya 2020 ya. Oh, 2020 iya. Pertama Pertama COVID. iya Iya. pertama Covid itu. Terus gimana awalnya dapatnya, memang sengaja atau Saya dikirim teman Oh, dari Jakarta, dikirim ke saya. Terus saya buka, pertama saya ikut kok beda gitu ya, rasanya tuh lain banget tuh, karena memang saya juga suka pujian, menyembah, dan saya rasa cocok banget itu dengan pada saat itu dalam keadaan yang kita tidak kemana-mana, lagi nggak ke gereja, jadi tiap hari kerjanya saya tuh buka Debbie Basir, abis saya buka nonton saya sharekan lagi, kerjaannya tiap hari tuh Debbie Basir melulu di Facebook, mau dicerita, saya bagikan semua orang karena saya benar-benar sangat diberkati, dikuatkan. Itu pun masih ada suami saya sama anak saya, jadi kami bertiga, anak saya juga nonton, saya sampai taruh di televisi biar kita semua nonton gitu kan. 1 tahun berjalan 2021. Tapi selama ibu dapat Misbah Doa itu banyak perubahan nggak yang ibu alami? Banyak sekali, jadi saya sangat diberkati. Jadi tiap hari tuh menanti-nantikan seperti pingin ada dalam hadirat terus, lewat pelayanan di Basir, pujian. Anak-anak saya lihat ya, anak-anak ibu yang melayani sampai semuanya, semua tuh yang melayani, saya sangat diberkati luar biasa. Lihat pujian, penyembahan, firman Tuhan, dan doa-doa kesaksian yang saya dengar tiap hari, kesaksian yang menguatkan saya sampai saat ini. Sampai akhirnya masuk 2021. 2021 itu pun masih tetap saya mengikuti, dan akhirnya pada tahun 2021 suami saya meninggal dalam keadaan Covid. Dan itu bisa ibu ceritakan dulu detailnya, gimana ceritanya waktu perjuangan ketika mendampingi suami saya? ya, waktu itu suami saya sakit, sesak nafas. Itu yang pas Delta Sesak nafas. Kemudian itu kita masih ikuti pelayanan, kita ikut ibadah lewat Debbie Basir. Kemudian suami saya sakit, ibu dia sakit, terus dia dia bilang kok badan gak enak. Saya bilang ya udah kita lihat aja nanti 2 hari ke depan gimana. Dua hari ke depan saya panggil mantri rawat di rumah 1 hari. Hari ketiga katanya bawa aja ke rumah sakit. Tapi sebelum bawa ke rumah sakit itu jam 10 malam suami saya bilang ke saya mau pamit kemana? Saya mau dipanggil Tuhan katanya. Dia udah bilang dia ngomong jam berapa? Dia bilang itu jam waktu Delta tinggi-tingginya. iya, lagi tinggi-tingginya. Dia bilang jam 12, itu jam 10 malam, jam 12 jadi 2 jam lagi. Terus saya bilang
enggak lah, sini kita, dia katanya dia bilangin ayo kita berdoa sama-sama. Jadi kita berdoa. Jadi dia benar-benar sudah siap banget. Udah siap. Jadi kita berdoa sama-sama. Kita pujian, penyembahan, saya berdoa sama-sama sampai jam 12 lewat. Jam 12 lewat kita lihat jam, udah jam 12 lewat. Gimana kok? Katanya, udah enakan. Ya udah. Dibawa tidur lah. Dibawa tidur. Pagi-pagi subuh dia bangunin saya, katanya nggak enak lagi katanya, nggak enak lagi. Terus gimana? Udah ke rumah sakit. Udah ke rumah sakit. Pergilah kita ke rumah sakit. Hari pertama itu masih dia bisa tahan. Hari kedua di rumah sakit itu dia telepon saya karena udah dimasukin di ruang isolasi. Jadi saya nggak bisa masuk. Dia telepon saya, katanya bawa saya pulang. Gitu, bawa saya pulang. Saya bilang nanti kalau pulang siapa yang mau lihat, sedangkan udah dalam ruangan itu kan udah COVID kan. Dia bilang udah bawa saya pulang, saya mau di rumah aja biar katanya di rumah aja, pas selesainya di rumah gitu. Saya bilang coba bertahan gitu. Jadi tapi dia tetap ngotot udah bawa aja. Jadi akhirnya saya masuk di ruangan itu. Karena saya nggak tega lihat dia sendiri, saya masuk, saya peluk dia, saya nangis. Tapi pada saat itu juga saya pingsan. Oh, karena ini juga positif. Iya, waktu itu kan saya menjaga dia gitu kan. Jadi saya pingsan, akhirnya saya dibangunin saya sadar lagi. Sorenya suami saya sudah dipasang ini semua lengkap dan berdoa ya, kita berdoa. Hanya berdoa dan akhirnya dia pergi. Tapi dia terakhir dia tetap ada pesan gitu, pesan buat anak saya, jaga anak saya baik-baik. Jadi dia perginya dengan tenang dengan baik-baik dan benar-benar sudah siap. Dan lewat pelayanan itu saya dikuatkan, saya diberkati sehingga sampai pada saat ini saya masih tetap melayani. Iya, saudara, jadi Ibu Mei, saya panggil Ibu Mei aja ya. Ini punya satu orang anak laki-laki dan luar biasanya sebelum suami meninggal itu suami ada berpesan ya Bu? Iya, sebelum dia meninggal 2 minggu sebelum ya. 2 minggu sebelum, karena dulu juga saya pernah bertanya kepada suami saya, nanti anak kita mau di sekolah apa gitu. Tapi 2 minggu sebelum dia meninggal, kita lagi di jalan, dia bicara kepada saya, dia bilang, hidup ini mau cari apa lagi katanya. Kita tuh hanya cari Tuhan aja, hanya sama Tuhan saja. Jadi kalau misalnya bisa katanya anak kita sekolah pendeta. Jadi saya kaget karena selama ini tuh nggak pernah berpikir begitu dan pernah berkata begitu. Tapi setelah dia lihat saya pelayanan lewat ibadat dibebasir juga mesbah doa tiap hari, akhirnya dia berubah. Dia cara pandangnya tuh, jadi saya sampai nangis. Ini benar kok, iya benar. Anak kita tuh harus sekolah pendeta katanya. Dia bilang buat apa lagi mau cari apa gitu, katanya hanya untuk hidup di dunia ini nggak ada. Jadi cari Tuhan aja gitu. Jadi dia pesan ke saya seperti itu. Tapi waktu suami meninggal itu Ibu terpukul pasti nggak? Saya sakit 4 bulan. Saya sakit 4 bulan. Ya, antara hidup dan mati. Tapi saya bersyukur ketika saya sakit, dari hari pertama suami saya meninggal, itu selama 3 bulan saya buat ibadah tiap malam. Tiap malam, dan saya berbagi sharing. Padahal itu dalam kondisi saya yang pagi drop, lemas, tapi ketika malam, tiap malam selama 3 bulan saya buka pelayanan sharing dengan jemaat, saya dikuatkan. Karena saya banyak belajar lewat mesbah doa, kebenaran firman Tuhan. Dan saya tidak mau menunjukkan kepada mereka bahwa saya lemah. Padahal dalam kondisi fisik memang lemah. Tapi 4 bulan saya sakit. Dan saya bisa sampai saat ini lewati semua. Tidak mudah Ibu, 4 bulan usaha itu. Dan anak sendiri ikut juga sama-sama. Ikut ibadah sama-sama. Iya, terpukul. Jadi dia ikut ibadah, saya ajarin dia main musik dan dia sudah bisa semua. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan. Iya, hanya Tuhan Ibu, nggak ada yang lain. Mungkin ya Ibu ada sedikit pesan bagi jemaat Mesbah Doa. Iya, untuk jemaat Mesbah Doa, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetap ikut pelayanan Mesbah Doa yang selalu menguatkan kita. Karena saya sangat diberkati lewat pelayanan ini, bertahun-tahun saya ikut dan saya percaya ada mujizat Allah itu tetap ada. Dari dulu sekarang sampai selamanya.
tetap ada dalam hadirat Tuhan, selalu menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, ya saudara, jadi kita dikuatkan hari ini bahwa mujizat itu bukan hanya yang sakit disembuhkan, tetapi ketika ya Ibu Mei mengalami suaminya meninggal, tetapi dia bisa kuat bertahan di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, itu adalah mujizat yang terbesar, bahwa dia menyadari semua di dalam kendali Tuhan, bahkan dia bisa menerima semua keputusan yang tidak mudah, saudara, kehilangan suami dengan satu orang anak yang masih remaja, ya, tetapi di akhir-akhir hidupnya dia melihat perubahan suaminya, padahal suaminya itu bukan orang yang benar-benar rohani banget, ya, tapi di tengah masa pandemi mereka terus mengikuti mesbah doa, dan Ibu Mei cerita bahwa suaminya itu banyak mengalami perubahan dari hal cara pandang. Dia dulu ya tidak pernah berpikir anaknya mau jadi hamba Tuhan, tapi di akhir 2 minggu sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada Ibu Mei bahwa kita mau cari apa lagi di dunia ini selain mencari Tuhan, dia bilang, dan anak kita nanti ya masukin ke sekolah pendeta. Saya melihat saudara bahwa ya memang hari-hari ini kita harus makin dekat dengan Tuhan, ya, bukan secara kebetulan. Ini saya ketemunya di bandara dan ibu juga melayani, ya, baru pulang dari Kalimantan, ini mau ke Bali, dan kita bertemu di sini bukan secara kebetulan. Ibu juga banyak men-share, ya Bu, mesbah doa itu, ya, Ibu share ke keluarga, ya, teman-teman, bahkan ke hamba Tuhan. Iya, sama pendeta-pendeta juga. Cuma untuk sebuah kerinduan Iya, supaya semua sama-sama diberkati lah lewat pelayanan mesbah doa. iya, jadi saudara, itu sedikit kesaksian dari Ibu Mei, dan saya percaya ya orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan tidak pernah akan ditinggalkan. Tetap setia untuk cari Tuhan, terutama di mesbah doa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati Ibu, ya, anaknya Ibu juga diberkati. Amin, Tuhan. amin. Tuhan memberkati. Shalom. Mari saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.